Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah salat maghrib, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama saling mengingatkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang Allah jelaskan ya, khususnya berkaitan tentang masih dalam masalah keimanan terhadap hari akhir dan masih berkaitan tentang masalah alam barzakh ya. Telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang dalil-dalil petunjuk para ulama bagaimana tentang kebenarannya adanya azab dan nikmat. Semua itu tentu berkaitan tentang masalah ghaib ya, hal-hal ghaib. Jika di sana di As-Sunnah kita jelaskan kemarin tentang berkaitan bahwasannya salah satu kaidah ya, kaidah di dalam memahami asma wa sifat ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah kaidah pertamanya adalah la majalu fil ghaib la majalu lil aqli fil ghaibat ya, tidak ada tempat atau istilahnya tidak ada penggunaan akal ya, bagaimana kita meletakkan akal pada hal-hal yang ghaib, karena jelas akal manusia itu sama seperti anggota badan lainnya, seperti mata, telinga, ya, seperti halnya tangan, lisan dan sebagainya punya batasan. Ya. Orang penglihatannya mampu melihat 2 meter, ada yang 10 meter, masing-masing punya kemampuan masing-masing. Ya. Tapi pasti terbatas. Ia tidak akan bisa melihat, ya, misalkan sejauh 100 meter dan lain sebagainya. Semuanya terbatas. Pendengarannya pun seperti itu. Maka akal manusia pun sama, karena itu bagian dari manusia, dia juga terbatas. Sedangkan perkara gaib adalah perkara yang sangat luas ya, bahkan malaikat pun jika sesuatu itu masih gaib, masih sesuatu yang tidak tahu, maka mereka pun tidak tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang nama-nama ya, ketika mereka dihadapkan kepada Adam ya, kemudian Allah menantang mereka, sebutkan nama-nama yang di sana. Mereka mengatakan mereka tidak tahu kecuali apa yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang tidak diberitahukan oleh Allah adalah perkara gaib. Malaikat sendiri pun ya, istilahnya di sisi Allah pun tidak tahu perkara-perkara gaib. Lantas bagaimana manusia yang sangat terbatas, bahkan bukan hanya terbatas Pak ya, akal manusia ini semakin berkurang dengan maksiat. Ya. Maksiat itu bukan hanya menutup hati, tapi juga mengurangi akal untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis ya. Maksiat. Lantas bagaimana kita makhluk ya, hamba Allah ini manusia yang mampu bermaksiat. Berbeda dengan malaikat yang memang Allah ciptakan untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pun ilmu mereka terbatas. Oleh karena itu, perkara-perkara gaib ini tidak bisa diterima hanya sekedar kalau masuk akal saja, tidak. Maka perkara gaib adalah perkara yang perlu kita imani. Ya. Termasuk azab kubur, nikmat kubur, ya. Karena yang telah kita sebutkan orang-orang baik dari kalangan ateis atau kalangan liberal dan lain sebagainya yang mereka menolak azab kubur, nikmat kubur. Kenapa? Mereka nantang, loh kita coba buka kuburan orang muslim. Ada surganya enggak gitu. Ya enggak ada, sama aja. Ya, atau kuburannya orang kafir, orang yang jahat, apakah ada lubang nerakanya? Tidak ada juga. Bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya kuburan itu bisa menjadi surga, taman daripada taman-taman surga atau lubang daripada lubang-lubang neraka? Karena mereka berpikir dengan otak, dengan akal, padahal alam barzakh adalah alam ghaib ya, yang tidak bisa dimasukkan terkadang oleh akal ya. Maka
kita sebagai kaum muslimin harus mengimaninya, ya, walaupun tidak kita saksikan secara langsung. Jamaahullah, dilanjutkan oleh penulis di sini asbab adzabil qabri, maka sebab-sebab adanya azab kubur. Hamba Allah Subhanahu wa taala tentu ketika masuk kuburan hanya akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, ya. Walaupun para ulama pun menjelaskan ada azab yang terus-menerus, ada azab yang dirasakan sebagian. Tapi di sini penulis mencoba memisahkan, ya, membawakan perkataan Safari ini asbab alladhi yu'adzab biha ashabul kubur ala qismain, sebab-sebab yang diazab dengannya para penduduk kuburan, ya, penduduk ahli kubur gitu, ya, itu terbagi menjadi dua, mujmal wa mufassal. Bahwasannya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara mujmal, secara umum bisa katakan seperti itu, atau mufassal, secara tafsil, secara rinci atau secara khusus gitu, ya. Mudahnya kita memahaminya seperti itu. Amal mujmal, maka secara umum, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan mereka karena apa? Kebodohan mereka kepada Allah. Artinya mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui di sini tentu bisa jadi karena mereka tidak mau tahu atau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ita'atihim li amrihi, dan tidak mentaati Allah, ya, dalam perintahnya. Wa irtikabihim ma'asi, bagaimana juga mereka melaksanakan maksiat-maksiatnya, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diazab satu ruh, ya, yang dia mengerjakan daripada perintah atau menjalankan perintah atau menjauhi daripada larangan, ya. Dan begitu juga badan, ya, wala badanan kanat fihi abadan. Fa inna adzabal qabri wa adzabal akhirah athar ghadabillahi wa sakhatihi ala abdi. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya azab kubur atau azab akhirah, ya, dapat neraka dan sebagainya, itu disebabkan apa? Secara umum ini, ya, adalah karena murkanya Allah atau amarahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seorang hamba. Tapi perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berbuat zalim. Beda manusia, ya, enggak kenal enggak apa, cuma ngeliatnya wajahnya enggak enak aja bisa enggak suka, ya. Allah tidak pernah melihat seperti itu. Allah tidak pernah mengazab seseorang karena alasan tidak suka mukanya, tidak suka bentuknya dan lain sebagainya, karena padahal dirinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Banyak di dalam ayat yang menjelaskan hal tersebut. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, bahasanya seperti itu. Maka Allah mengazab mereka karena sebab dosa-dosa mereka, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengannya yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengazab seorang hamba pun kecuali karena dosa yang ia lakukan, ya. Oleh karena itu berkaitan tentang masalah orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam dan sebagainya, kita tidak bisa mencap dia pasti neraka dan sebagainya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui tentang hatinya, Allah yang tahu tentang kondisi. Sedangkan orang yang sudah pernah mendengar Islam, pernah mendengar ajakan dari Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, ya, beriman kepada Allah, ya, taat kepada Allah, kemudian ia menolak, nah, penolakan inilah yang bisa menjadi sebab amarah Allah, dan amarah Allah inilah yang menjadi sebab dia diazab di kubur atau diazab di akhirat. Secara umum seperti itu, ya. Maka barang siapa yang Allah murkai, Allah marah padanya di bumi ini, maka dia akan birtika bimanahi, karena sebab dia melaksanakan daripada larangan-larangan dan belum bertaubat, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, ya.
maka baginya adalah azab barzakh, ya, sesuai kadar amarah Allah dan murkanya. Famustaqilla mustakthir, maka di sana ada yang mendapatnya sedikit azabnya, ada yang mendapat azab yang banyak. Ada yang mutasaddiq al mukadzib, ada yang membenarkan, ada yang mendustai. Artinya ada orang yang beriman, ada yang tidak. Jadi takaran, ya, seberapa kerasnya azabnya di kuburan atau berapa mengerikannya azabnya di akhirat, itu seberapa besar amarah Allah kepada dirinya. Berbeda-beda. Sama seperti seseorang mendapatkan apa? Nikmat dari Allah. Nikmat di kuburan, nikmat di surga, itu takarannya berbeda setiap manusia. Ya, sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Allah sayang, semakin Allah cinta terhadap hamba tersebut, maka semakin tinggi kedudukan hamba tersebut. Begitu juga sebaliknya, ya, sama-sama koruptor misalkan, ya, sama-sama koruptor, azabnya bisa berbeda, takarannya bisa berbeda, walaupun jenisnya sama, ya, misalkan azabnya sama tapi takarannya berbeda. Kenapa? Bisa jadi yang satu koruptor, karena terpaksa, ya, terpaksa, tapi dia juga ikhlas gitu, terima, ya, nggak mau mengembalikan dan lain sebagainya. Yang satunya memang niat jahat, ya, sudah korupsi plus gitu, ya, menghina dan lain sebagainya. Ini tentu lebih daripada yang sebelumnya, ya. Maka jamaahullah, itu secara umum azab kubur atau bahkan azab akhirat itu berkaitan langsung dengan amarah Allah. Amarah Allah atau murka Allah itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia, ya. Sedangkan secara rinci atau mufassal atau secara khusus, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis, seperti yang pernah kita dengar, hadis tentang seseorang, Nabi melewati 2 kuburan, terus salah satu, dua-duanya diazab. Satunya karena namimah, satunya karena tidak menjauhi dari air kecil, dari najis, gitulah, ya, air kecil, gitu, ya, air kecil, air besar, ya, itu salah satu secara rinci. Ada yang lain, ya, di sini disebutkan Tsumma dzakara man yu'adzab liqaunihi shalla bighairi tahur. Ada juga yang diazab karena dia sholat tanpa tahur, tanpa wudu. Bisa jadi dia berwudu tapi wudunya tidak benar, sengaja meninggalkannya atau tidak bersungguh-sungguh dalam berwudu, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Hati-hati, makanya termasuk saya menjelaskan kemarin di kajian fikih itu, termasuk bagian kecil, ya, sedikit saja yang tertinggal, ya, bukan disebabkan karena ketidaktahuan, tapi karena dia terlalu bermudah-mudahan dalam masalah wudu, ya, santai aja, cepat gitu kan, yang penting kerannya jos gitu kan, airnya ngalir. Tapi terkadang ada saja kulit yang tidak terkena air, harus digosok. Makanya salah satu sunnahnya itu kan digosok, tangan tuh digosok supaya kena, atau kaki gitu, ya. Nah, itu kalau ada bagian yang tidak terkena air wudhu, itulah yang akan diazab. Kata Nabi SAW seperti itu kan, dibakar api neraka. Nah, itu salah satu sebab rinci, maksudnya sebab yang dituliskan. Kalau sebab umumnya ya karena amarah Allah dan sebagainya. Atau waman maru ala madlumin falam yang suruh, atau orang yang berjalan melihat orang yang dizalimi tapi dia tidak menolongnya. Waman yaqra'ul Qur'an tsumma yanam anhu bil-lail wala ya'mal bihi fin nahar. Atau orang yang membaca Quran kemudian dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkan dan di siang hari, ya, maksudnya adalah orang-orang yang thalabul ilmi seperti kita ini, belajar malam hari siangnya nggak diamalkan, ya, gitu, ya, bahaya, hati-hati, ya. Tapi hati-hati juga, saya sempat ngobrol juga menjelaskan juga di murid-murid itu, bukan berarti gitu, ya, bukan berarti kita mending gak usah tahu aja gitu, ya, biar nggak diazab gitu, ya. Nah, dari pikiran seperti itu ada, Pak. Kalau tahu nggak beramal diazab, yang mending nggak usah tahu gitu kan, jadi nggak diazab, Pak, ya. Nggak seperti itu juga. Karena ada ketika orang
ya telah datang ilmu padanya terus dia menolak dengan cara apa? Menutup kuping, itu sudah gambarannya orang-orang kufar, ya, orang-orang yang diazab oleh Allah. Nah, kalau memang belum datang ilmu kepadanya, maka itu tidak masalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu hadis juga, di dalam hadis Nabi SAW itu kan rufi al-qalam, itu termasuk ya diangkat kalam, artinya tidak dicatat dosa pada 3 orang. Orang yang lupa, orang yang tidak tahu, ya, atau orang yang dipaksa, ya kan. Orang yang tidak tahu itu bisa dapat uzur. Tapi kalau tidak tahu beneran, benar-benar tidak tahu, bukan tidak mau tahu, berbeda, ya, seperti itu. Kemudian ta'dzibuz zina waz zawani wa aklatu riba. Begitu juga azabnya para pezina, ya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga para pemakan riba. Walladzina tafaqqalu ru'usahum an shalatil fajr. Begitu juga orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Ya, bisa disebutkan orang munafik, gitu ya, sebab-sebabnya. Ngantuk Ustaz, soalnya kerjanya lembur. Ya, ini berbeda ya. Nanti jangan semua dipukul rata. Orang susah sholat subuh, berat sholat subuhnya. Walaupun dia sholat subuh tapi berat gitu ya. Langsung wah ini diazab ini. Enggak seperti itu ya. Ini termasuk adalah bagaimana sikap orang munafik. Begitu juga orang-orang yang bermalas-malasan dan sebagainya. Dan ada juga yang menahan zakat, itu ada azabnya. Atau yang menyebarkan fitnah di antara manusia, atau orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan dirinya, ya, atau orang-orang yang selalu mencela, ya, orang yang suka menggunjing, mencemarkan nama baik, itu juga mereka punya azab sendiri, ya. Waqat angkar mulahidah, ini yang tadi Anda sebutkan bahwasanya masalah azab kubur ini diingkari oleh para ateis, orang-orang yang tidak percaya itu, atau zanadiqah, orang-orang zindik, ya. Kenapa? Karena mereka selalu bersandar dengan akal mereka, ya. Wa hawasihim, begitu juga panca indera mereka. Jadi apa yang tidak mereka rasakan, yang tidak bisa disentuh oleh panca indera mereka dan akal mereka, mereka tidak imani. Maka orang-orang seperti ini pun, ya, kalau di dalam Islam pun mereka tidak akan disebut Islam. Kenapa? Karena Islam itu harus beriman, ya. Sedangkan iman adalah hal gaib yang pernah kita jelaskan. Iman kepada Allah sudah gaib. Nggak bisa, ya. Al-Quran sendiri menjadi petunjuk bagi orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, ya. Kitab itu yang tidak ada keraguan pada dirinya, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sifat pertamanya apa? Sifat orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apa sifat pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, sifat pertamanya itu yang mereka mengimani daripada hal-hal gaib. Susah kalau ada orang Islam bilang saya nggak percaya dengan hal-hal gaib. Loh, ya. Gimana antum bisa percaya sama Allah? Allahnya kan nggak kelihatan, gaib. Susah, keder dia jawabnya. Nah, karena kebanyakan adalah orang-orang liberal ateis ini yang menyamar, ya, bajunya Islam, padahal di dalam hatinya dia sama sekali tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hanya suka sama status Islamnya gitu. Kenapa? Bisa nikah sama perempuan muslimah gitu misalkan. Atau sebagai mayoritas gitu kan. Daripada saya minoritas mending saya mayoritas gitu kan. Ada yang seperti itu alasannya. Atau mau mendapatkan bantuan misalnya. Wah, kalau Islam saya dapat bantuan nih. Enak gitu ya. Bisa beli takjil gitu. Dan lain sebagainya gitu. Ada yang seperti itu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang yang pada dasarnya mereka tidak beriman kepada Allah.
Wa naruddu 'alaihim bi anna al-'adzab al-qabri min ilmi al-ghaib. Ini dijelaskan oleh penulis di sini juga sama. Bahwasanya adab kubur itu adalah termasuk perkara ghaib, ya. Alladzi ya'tamid fihi 'ala nususis sahihah. Yang mana perkara ghaib itu tidak bisa disandarkan kepada akal. Tidak bisa. Ketika langsung kepada akal. Tapi Ustaz, kemarin pembahasan di As-Sunnah itu kalau itu, tapi bukannya kalau kita dapatkan di buku-buku akidah atau buku-buku fikih, ya, berkaitan tentang masalah hal-hal gaib pun terkadang ada dalil akliyah, ya, adillah akliyah, seperti itu biasanya ada kan, tentang wujud Allah, ada dalil nakliyah, ada dalil akliyah. Loh Ustaz, ini para ulama menjelaskan dalil akliyah, berarti akal bisa jadi dalil untuk hal gaib. Nah, dijelaskan di dalam kaidah tersebut, ya bisa. Tapi bukan dalil yang muncul pertama, tapi dia adalah dalil yang tabi'i, yang mengikuti. Mengikuti berarti harus ada yang diikuti. Apa yang diikuti? Nas, nakli. Jadi kalau nakli yang nggak ada, maka akli ini tidak boleh dipakai. Itu namanya tabi'i, mengikuti. Tapi kalau ada nas, ya, atau nakli, ya, atau nas dari Al-Quran atau hadis, maka akal ini boleh diikutkan jika mampu. Jadi para ulama selalu membawakan dalil akliyah itu setelah dalil nakli, ya, menyebutkan dalil Al-Quran, Sunnah, baru berikutnya dalil cara akal. Ya, kenapa perlu ada dalil akal? Karena terkadang manusia itu tidak semuanya menerima dalil nakli, ya, istilahnya orang kufar. Kalau bapak-bapak jelaskan mereka ayat Quran, hadis Nabi, ya mereka, loh saya bukan orang Islam, saya nggak yakin itu Al-Quran sama hadis gitu kan. Maka para ulama mencoba, ya, memperbanyak dalil agar diterima oleh manusia secara umum. Maka dibawakanlah dalil akli. Nah, secara akal masuk nggak ada yang tiba-tiba muncul tanpa pencipta, ya kan, itu dalil akliyah, ya kan. Tapi tentu dalil akliyah itu tidak boleh berdiri sendiri, dia harus mengikuti ada dalil nakliyahnya. Itu berkaitan dengan masalah ilmu gaib, ya. Hal apapun, Pak. Misalkan Bapak ketemu teman nongkrong, ya, lagi ngopi atau lagi mancing, ngobrol berkaitan dengan masalah apa? Masalah gaib, barokah misalkan, ya. Oh, ini ada barokahnya nih, ya kan. Bapak siapa ini kan? Pak Sobari. Bisa berikan barokah ini kan. Barokah itu kan perkara gaib. Maka ketika dia bawa, mana landasan omonganmu? Dia membawakan secara akal. Misalkan, iya, setiap datang, nah itu selalu senang kita nih, kayaknya berkah bawanya gitu kan. Itu secara akal. Nasnya mana gitu kan? Harus tanya seperti itu. Ada nggak dalil bahwasanya kalau orang datang terus senang itu adalah bentuk barokah? Kalau tidak ada, maka tidak boleh akal kita mengikuti seperti itu, menetapkan suatu hal gaib tanpa ada dalil nakliyah, seperti itu, baik nas Al-Quran ataupun sunnah. Oh, atau bisa dapat karomah kan ilmu gaib kan, ya. Setiap orang itu kalau ngomong berkaitan dengan masalah karomah, dia harus mendatangkan dalil dari Al-Quran atau sunnah. Kan itu ilmu gaib, ya. Secara akal dia wali, ustadz, kiai, habib, pasti ada karomahnya. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa setiap wali pasti ada karomahnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa setiap habib atau setiap ustadz pasti ada karomahnya? Tidak ada. Maka akal ini tidak boleh dipakai sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu yang gaib tanpa dalil. Bisa dipahami Bapak-bapak? Dan disebutkan juga walaysa lil aqli wala fikri dakhala fi, ya, maka akal dan kepikiran itu tidak masuk ke dalamnya. Perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan di dunia, ya. Wa adam idrakil insan li syai' la yadullu ala adami wujudihi, ya. Sesuatu yang tidak bisa digapai oleh manusia, sesuatu itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak ada wujudnya, ya. Wallahu a'lam. Itu banyak contohnya, ya. Perkara-perkara yang tidak bisa digapai oleh manusia, ya, itu bukan berarti tidak ada wujudnya.
Jazakumullah, dilanjutkan ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu yang berkaitan tentang masalah al-ba'ts wan nusyur, tentang berkaitan dengan masalah pembangkitan dan nusyur. Apa nusyur? Apa ya? Di doa wa ilaikan nusyur, wa ilaikan nusyur. Nah, dikumpulkan ya. Jadi setelah alam barzakh ya, menanti manusia akan masuk fase setelahnya adalah fase dibangkitkan dan dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. I'lam anna wuqu'al ba'ts minal qubur, wuqu'ul ba'tsi minal qubur qad dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wal aqli wal fitrah as-salimah. Perhatikan di situ ya. Bahwasannya berkaitan tentang masalah pembangkitan ya. Kejadian pembangkitan manusia dari kuburan itu telah ditunjukkan dalilnya baik dari Quran, kitab, sunnah. Kemudian lihat, perhatikan, wal aqli. Aqli itu datang setelah Alkitab wa sunnah. Wal fitrah, secara fitrah as-salimah, yang masih benar gitu ya. Akhbarallahu anhu fi kitabil aziz wa aqama alaihi dalil. Bahwasanya telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, telah berdiri di atas dalil-dalil yang banyak ya. Warada ala munkirihi fi ayat katsira fil Qur'an Karim. Begitu juga telah disebutkan tentang orang-orang yang mengingkarinya ya, di dalam ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Waqad akhbarat anhu jami'al anbiya umamaha ya, dan telah dikabarkan oleh setiap nabi pada para umatnya ya, yang mana thalabat dan mungkirina bil iman bihi, yang mana diminta ya, para nabi ini meminta orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu untuk beriman dengannya. Karena orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat itu salah satunya adalah mereka tidak yakin, tidak percaya bahwasanya manusia kalau sudah mati dihidupkan kembali, sudah hancur ya, misalkan itu ya, sudah dimakan tanah dan lain sebagainya, sudah hilang bahkan tulang-tulangnya, bagaimana bisa dibangkitkan kembali. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi ya, adalah yang telah diutus, padahal Nabi diutus itu bersama dengan kiamat itu jaraknya seperti ini ya, antara telunjuk dengan jari tengah. Artinya setelah umat Nabi Muhammad tidak ada lagi umat setelahnya, langsung kiamat ya. Bayana tafsil akhirah, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW inilah dan umatnya inilah telah dijelaskan perincian tentang hari akhirat itu yang tidak didapatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan kiamah kubro, tentang kiamat yang besar itu telah diketahui oleh seluruh nabi dari sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai pada kita. Disebutkan dari banyak dalil-dalil disebutkan di sini. Wa kunna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan siapa? Adam ya kan. Terus mengatakan bahwasannya antara dirimu wahai Adam itu dengan siapa? Syaitan itu musuh ya. Dan itu berlangsung sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu kan menunjukkan bahwasanya nanti di ujung ada hari kiamat ya. Begitu juga firman Allah, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sanalah kalian dihidupkan dan di sana kalian mati dan di sana wa minha tukhrajun, dan darinya yaitu dari tanah tersebut kalian akan dikeluarkan kembali, artinya dihidupkan kembali. Ada yang dikatakan oleh iblis juga, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Maka apa bahasanya tuh? Kekalkanlah ya bahasanya gitu ya, agar iblis ini bisa hidup ya, menggoda atau menggoda para Bani Adam itu sampai hari pembangkitan. Ditangguhkan ya. Kalau tangguhkan itu bahasanya apa? Tunda kematiannya gitu ya. Jadi ya setan itu tidak mati-mati. Khusus nanti yang iblis satu itu saja ya. Kalau keturunannya dari kalangan jin pun mereka mati. Ya, tidak semuanya seperti iblis, ya. Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, dan seterusnya ada dalil yang sama
Begitu juga yang dikatakan Nuh, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, menunjukkan juga tentang bahwasanya kelak nanti kalian juga akan dibangkitkan, ya, dikeluarkan lagi dari bumi tersebut, gitu ya. Dan berbagai dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Nah, kemudian di sini lagi wa fi tafsir disebutkan seperti ini, bahwasanya di dalam tafsir Sa'labi an Abi Hurairah disebutkan tentang satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam tafsir surat Az-Zumar, ya, marfu'an. Nah, derajat hadisnya marfu'. Innallaha yursil mataran 'alal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus air di atas bumi. Ini ketika apa? Ketika sudah tidak ada makhluk satupun yang hidup. Artinya ketika sudah terjadi kiamat, ya. Sudah kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang hidup, maka Allah, ya, menyuruh hujan, ya, itu mengutus hujan itu ke bumi. Fayanzilu alaihi arba'ina yauman, maka dia turun hujan itu selama 40 hari. Hatta yakun fawqahum 12 dira'an. Maka sampai, ya, itu di atas bumi itu setinggi 12 zira'. Zira' itu semana? Hasta, ya. Kalau ini apa? Jengkal apa bahasa Arab? Kalau zira' yang mana? Lupa. Oh, ini. Ya, saya sikut ini zira', ya, hasta. Kalau yang ini sejengkal, ya. Bahasa Arabnya apa? Biasa dalil. Hah? Lupa. Sekilan. Sibran. Ingat ya, sibran bi sibrin, zira'an bi zira'in, gitu ya. Allah taala ajzad. Maka setelah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tubuh itu, para jasad manusia seluruhnya dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, antan buta, ya, untuk tumbuh seperti halnya tumbuhan. Jadi tumbuh dari tanah, keluar dari tanah itu seperti keluarnya tumbuhan. Fa idza taqamat, jika telah sempurna jasad setiap manusia seperti dahulunya, ya. Ustaz, memang cukup, Ustaz. Ya, jangan dipikirkan itu ilmu gaib, ya. Disebutkan di dalam yang lain kan diganti bumi yang lama dengan bumi yang baru, gitu kan. Kita tahu bagaimana dahsyatnya kiamat, ya, tidak ada yang selamat. Maka di sana akan ada bumi baru, gitu ya. Memang telah Allah siapkan. Bagaimananya ya nggak tahu, itu ilmu gaib, ya. Maka disitulah seluruh jasad dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, mereka keluar, ya, seperti tumbuhan yang tumbuh setelah sempurna seluruhnya seperti ketika dahulu mereka di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Agar dihidupkan yang membawa arsy. Para pembawa arsy itu, para malaikat yang bertugas membawa arsy itu dihidupkan. Kemudian juga dihidupkan Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, ya. Tsumma ya'murullah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk mengambil sur. Apa sur? Imam, Pak. Ada deh kan? Wa nufikha fis sur. Apa sur? Sangkakala, ya. Maka suruh mengambil sangkakala. Maka diletakkan di sananya, ya. Para arwah itu diletakkan di sangkakala tersebut. Oh, bayangkan. Gak usah dibayangkan. Karena kita gak akan bisa membayangkan betapa besarnya sangkakala, gitu, ya. Karena seluruh ruh dari sejak Nabi Adam sampai akhir diletakkan di dalam sangkakala tersebut, ya. Kemudian maka bersinarlah ruh-ruh orang mukmin, sedangkan orang-orang kufar, ya, itu mereka gelap, ya. Maka semua diletakkan di sana. Kemudian ditiupkan sangkakala tersebut. Yang mana itu adalah tiupan apa? Berikutnya, yaitu kehidupan, ya. Dihidupkan kembali semua makhluk. Maka seluruh ruh itu keluar darinya, dari apa?
Dari sangkakala itu seperti disebutkan keanehan nahal, seperti lebah. Kalau kita tahu lebah itu kalau keluar dari sarang kan kemana-mana udah. Itu seperti itu, ruh itu keluar kemana-mana, tersebar sampai terpenuhinya di antara langit dan bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa izzati wa jalali," ya, demi keagunganku, demi kekuasaanku, maka kembalilah setiap roh itu kepada jasadnya. Ya, maka seluruh jasad itu, seluruh roh itu akan mendatangi jasadnya masing-masing. Tadi kita tahu jasadnya tumbuh dari bumi, tapi ruhnya terpisah, ya kan? Baru setelah ditiupkan dan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut, maka ruh-ruh itu kembali kepada jasad masing-masing. Jangan berpikir ada yang tertukar ya. Karena itu kuasa Allah, maka seluruh ruh akan kembali ke jasadnya masing-masing. Mereka ruh itu masuk melalui lubang hidung, ya. Khaysum, khayasim, ya. Khaysum itu kan di sini ya. Kalau dalam apa? Tajwid itu kan khaysum di hidung. Jadi masuk lewat lubang hidung sini ruh tersebut, kemudian masuk ke dalam tubuh, seperti halnya tubuh itu seperti disengat gitu ya. Maka semuanya bangkit, ya, seluruhnya, seluruh manusia itu bangkit. Maka kemudian mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala berduyun-duyun, ya, mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, ya. Begitu juga yang telah disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air, fayandutuna kama yandutul baqal wa laisa minal insan syai' illa yubla, ya, dan seterusnya. Bahwasanya di hadis yang disebutkan jelas ini soal muttafaq, ya, bahwasanya Allah akan menurunkan air dari langit, kemudian jasad-jasad itu keluar seperti halnya tumbuhan dari muka bumi tersebut. Kemudian disebutkan, dijelaskan, walaysa minal insan syai' illa yubla, bahwasanya tidak ada dari manusia sesuatu pun kecuali apa? Musnah, hancur, ya. Artinya setiap jasad manusia itu hancur, illa udhan wahid, kecuali satu tulang, satu bagian tulang. Wa huwa ajmul dzanbi, itu adalah tulang ekor. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kubul khalqu yaumil qiyamah, itulah yang akan menjadi cikal bakal ditumbuhkannya manusia. Artinya dari titik kecil itulah nanti dia akan tumbuh gitu ya. Tumbuh menjadi tulang berikutnya terus sampai lengkap seluruh anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu juga hadis yang lain di riwayat Muslim, ya, bahwasanya pada manusia itu ada satu tulang yang tidak dimakan oleh bumi selamanya abadan, ya, dan itulah yang akan dibangkitkan manusia darinya di hari kiamat. Ditanya kepada Rasulullah, apa itu tulang, apa itu tulang? Ada yang mengatakan, menerjemahkannya tulang ekor, ya. Tapi kalau dari beberapa penjelasan itu di sini kalau ulama, ya, maksud yang disebutkan oleh Nabi itu adalah tulang hadid, besi loh, ya, kuat, saking kuatnya mungkin, ya. Itu berada di asfal sulbi. Yang paham tulang itu, ya, ada tulang sulbi di belakang tuh, ya. Itu bagian bawahnya saja gitu, ya. Bagian kecil saja, bahkan disebutkan seperti habbah hardal. Apa itu biji hardal itu apa yang disebutkan dalam ayat tuh, hadis yang selalu dijadikan permisalan tuh, biji yang kecil gitu. Apa? Biji sawi, ya. Nah, biji punya biji kecil itu, ya. Nah, dari biji kecil itu atau dari tulang kecil itulah yang akan tumbuh. Artinya dari semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti musnah. Tapi ada satu bagian dari tulang yang memang Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu tidak akan hancur, ya. Waqad istab'ada al-musyrikuna i'adan nas fi haya ukhra ba'dal maut, ya. Dengan orang-orang musyrik itu mereka jauh, ya, atau istilah mengingkari daripada pengulangan, i'adah, mengulang, ya. Bagaimana manusia bisa hidup kembali setelah kematiannya. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari dikumpulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabinya untuk bersumpah dengan hal tersebut, ya. Wa annahu ka'illa mahala. Faqala ta'ala wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah qul bala wa rabbi. Perhatikan di situ,
Qul bala wa rabbi. Ya. Bahwasanya itu sumpah, bagaimana bersumpah dengan Allah tentang sesuatu pasti yang hak ya. Ketika orang dahulu ya jelas, orang dahulu itu lebih paham ya. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, itu mereka tidak berani bohong ya. Makanya para nabi disuruh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan bahwasanya ini pasti terjadi gitu ya. Ini pasti terjadi. Dan begitu juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian ya. Maka jamaah rahmatullah, sekaligus kita akhiri bahwasanya khususnya kita sebagai orang yang beriman. Matinya dari sana atau dari sini? Dari sini ya. Enggak apa-apa sih. Ya, sebagai orang yang beriman, maka tidak boleh sama sekali kita ragukan bahwasanya kita pasti dibangkitkan kembali. Maka dampaknya apa? Dampaknya adalah kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita perbuat. Ya. Maka kita persiapkan diri kita jangan sampai melakukan sesuatu yang kita sesali nanti ketika kita dibangkitkan kembali. Jangan sampai seperti orang-orang yang mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan sehingga mereka apa? Berbuat dolim semau mereka. Ya enggak? Kenapa kebanyakan orang itu tega? Ini ada orang kena bencana didolimi lagi. Harusnya dapat bantuan sosial misalnya gitu ya. Dikorupsi lagi. Kok ada orang tega seperti itu ya? Kalau kita katakan sebagai orang beriman, bisa jadi karena dia tidak meyakini bahwasanya dia akan dibangkitkan kembali. Kalau dia sadar-sadarnya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dia akan dibangkitkan dan akan dibalas, tentu dia akan berpikir minimal 2 kali. Kalau bisa 1000 kali untuk melakukan suatu hal yang tidak baik tersebut. Begitu jamaah Allah. Maka kalau bisa ketika kita melakukan sesuatu yang buruk ya, dosa yang mau kita lakukan, kita pikirkan, nanti saya ini akan mati dan saya akan dihidupkan kembali dan akan ditampangkan kembali tentang amal-amal saya gitu. Dan seterusnya, ini menunjukkan ya, ketika iman kepada hari akhir ini bisa mempengaruhi ya, keadaan seorang yang beriman tersebut. Bagaimana ia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Itu saja jamaah Allah, semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa berfaedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa aku jazakumullahu khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.